kambing itu kan diatur manusia, Pak. Kan beda urusannya. Pak, Bapak, kita dialog santai aja. Apakah perintah ketaatan yang Tuhan berikan melalui kitab suci itu berlaku untuk kambing? Ya kan semua makhluk ada di tangannya dia, kan begitu ceritanya. Iya, saya tanya, apakah hukum Taurat itu berlaku untuk kambing? Nah, Bapak bicara hukum Taurat. Hukum Tuhan, Pak. Susah saya kalau tidak membawa sebuah data. Sekarang hukum Tuhan ada dua jenis, Pak. Kalau Taurat hukum, sabar, nggak usah melebar dulu, Pak. Hukum Tuhan itu, Bang Juma. sabar dulu. Aduh, ini juga robek sekali bibir Anda. Jangan kambing. Ya sudah. Satu binatang. Oke. Udah. Nggak usah terlalu bijaksana Anda. Apakah aturan Tuhan itu diberikan kepada binatang? Saya pikir gini ya, Bapak Bapak sedang mempraktekkan perilaku iblis. Pada saat Tuhan ingin menciptakan manusia, iblis protes. Kenapa kau ingin menciptakan lagi manusia? Bukankah mereka hanya akan melakukan pertumpahan darah di atas muka bumi? Nah sekarang Bapak keliru. Begini. Anda kan tadi dengar. Tolong selesaikan masalah yang Anda bawa sendiri. Apakah Tuhan memberikan perintah ketaatan juga kepada hewan? Anda tinggal jawab. Ya atau tidak? Dengar dulu, Pak. Pertanyaan saya belum Bapak jawab dengan baik. Mengapa Bapak mengajukan pertanyaan? Begini Pak John. Tuhan itu maha berkehendak. Yang maha berkehendak Anda atau Tuhan? Saya tanya dulu. Sudah jelas maha berkehendak. Ya, dia berkehendak. Dengarkan. Allah itu, Tuhan itu maha berkehendak. Terus kenapa kehendak Allah Anda ingin bantah sementara Anda hanya ciptaan? Yang hostnya diam dulu, host. Host tolong diam dulu. Host. Bapak jangan bilang saya bantah. Saya bukan bantah. Saya bertanya, mohon dijawab. Kan begitu. Iya, ini saya sedang menjawab pertanyaan saudara. Al-Quran mengatakan, La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan. Tapi yang ditanya itu adalah makhluk. Kita yang ditanya, lu ngapain aja setelah aku ciptakan? Bukan kita yang bertanya kepada Allah, kenapa lu ciptakan gue? Itu iblis itu, Pak. Iblis pun tidak begitu. Nah sekarang dengar, sabar. Jangan Anda cuma mau bicara, saya tidak bertanya, tapi mendengarkan jawaban. Kemudian Al-Quran mengatakan, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh ini penekanan dari Allah. Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Jadi hewan dicipta bukan untuk mentaati perintah-perintah Taurat. Aturan yang diberikan oleh Tuhan kepada Taurat, kepada manusia, itu aturan yang sudah sesuai dengan kodrat manusia. Coba. Saya ini Pak. Silakan saya kembali pada pokok ini. Kenapa banyak sekali yang curhat ini? Ya Allah, ini si cerewet saat ini. Albento, kenapa Anda nggak mau diam? Cuma. Anda nggak mau diam. Tadi bahasan Matius 8 nomor 4 Anda nangis. Teman-teman dulu. Yesus memerintahkan mempersembahkan hewan kurban atau manusia kurban. Anda nangis. Giliran saya menjelaskan materi lain, Anda ngomong kayak mulut Anda itu robek sampai di kuping. Diam dulu. Sabar. Dari tadi versi Islam yang Bapak sampaikan, oke, saya mengerti Allah tidak bisa dipertanyakan. Saya bertanya satu hal, kemahabijakan Allah itu untuk apa? Sebab orang yang bijak itu dipertanyakan bagaimanapun tetap dia menjawab gitu loh. Nah sekarang saya bertanya tentang Allahnya ini. Nah Allah maha bijak, kemahabijakan Allah itu bagaimana dia tidak memberi kesempatan kepada saya untuk bertanya, itu persoalan gitu loh. Kan Pak Tul juga Anda sadar enggak bahwa Anda itu ciptaannya? Betul. Nah, sebagai ciptaan, apakah sebagai meja berhak bertanya kepada tukang kayu, kenapa kau buat saya menjadi meja? Kenapa kau tidak jadikan saya kursi? Anda tercipta seketika menjadi laki-laki. Pernah enggak Anda konsultasi ke Tuhan sebelum Anda dicipta? Jadikan aku sebagai seorang wanita. Pernah enggak? Tidak kan? Kenapa? Karena Allah itu otoritasnya tidak ada yang melampaui dia. Dia pencipta. Kita ini cuma diatur. Kita makhluk ciptaan. Apa yang diaturkan itu yang kita taatin.
maka yang tidak taat dihukum kufur, larinya ke neraka. Anda seorang ciptaan, tapi ingin membantai yang menciptakan. Syukur-syukur Anda diciptakan menjadi manusia, bukan menjadi monyet. Nah, Anda harusnya bersyukur. Bapak menjawab seperti ini, akhirnya Pak Zuma berbicara seperti ini membuat saya justru berpikir Bapak nih. Assalamualaikum Bang Zuma, Bang Hos, Abang-abang, selamat siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Host di bawah ada Bang Handi, tolong dinaikkan sebentar. Kan begitu. Iya, Maksud saya, gimana? Pak Zuma menjelaskan seperti ini kan. Iya. Otoritas Karena? khusus tak perlu dipertanyakan gini-gini. Nah, Allah punya kehendak tersendiri. Seandainya Allah punya kehendak tersendiri, pada versi khususnya umat Kristen lah, masalah penebusan, masalah firman menjadi. Tunggu bang. Abang ini dari sekte apa? Saya hanya sifatnya netral, Pak. Jangan bilang sekte apa, karena kalau Iya, tapi Kristen, penyembah Yesus. sudah jelas kalau nama saya kan John gitu kan ya. Tapi saya juga menghargai penjelasan. Nah, kalau saya bertanya kepada Bapak, apa upah dari orang yang membunuh Yesus? Tolong jawab saya. Apa upah bagi mereka yang telah membunuh Yesus? Silakan. Begini, Allah punya hal yang rahasia kan ada. Atau pandai Bapak bicara rahasia Allah kalau ditanya tentang iman Anda. Sekarang saya tanya, upah bagi pembunuh itu apa? Upah bagi pembunuh Yesus Tuhan Anda itu apa? Jawab dengan tegas. Saya punya hak untuk menjawab atau tidak dalam hal ini. Kalau otak Bapak bisa menampung dengan baik, jawaban sombong. Simple aja, John. Simple aja. Upah bagi mereka yang membunuh Yesus itu surga atau neraka? Jawab dengan tegas. Oke lah ya, saya jawab secara versi Alkitabnya. Tak kala Yesus di atas kayu salib mengatakan, Bapa ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi mereka itu dikendalikan oleh siapa? Dibilang sadar, nggak sadar, dibilang sadar, mereka mengira mereka itu berbuat benar. Padahal kita sudah melawan kan gitu. Begini tapi Pak, yang saya tanya upah bagi mereka itu apa? Surga apa? Kalau mereka sadar, bertobat, dia keliru, saya keliru telah membunuh Yesus. Mereka mengakui bahwa Yesus adalah utusannya dia secara manusia. Nah, kalau dia tidak bertobat, kalau mereka tidak bertobat, maka dosanya diampuni. Dan kalau tidak bertobat, kalau tidak bertobat, ya tidak dong, kalau tidak bertobat ya tidak. Mana kemahabijaksanaannya mana? Nah, sementara dia datang, dia yang menjadikan dirinya menjadi manusia untuk dibunuh oleh manusia. Siapa yang menginginkan dirinya menjadi manusia sendiri dan dibunuh oleh manusia sendiri? Siapa yang menginginkan itu, Pak? Kalau dalam hal ini kan firman menjadi. Kenapa dia menjadi manusia sehingga yang membunuhnya itu diupah neraka? Kenapa? Baik, kalau Bapak bertanya versi seperti ini, saya akan menjawab secara bijak. Setiap manusia itu tidak mampu menanggung penegakan kemahaadilan Allah yang maha adil. Tidak ada satupun. Yang saya tanya, pembunuh Yesus ini upahnya apa? Bukan kepada manusia lain. Saya mau lihat seperti apa Anda melilit-lilit lidah Anda terkait dengan kebijaksanaan Tuhan. Bukan melilit. Ini kalau Allah tidak turun, kalau Allah tidak firman-Nya menjadi manusia, dia akan menjadi manusia sebagai pengganti untuk semua manusia yang membunuh Yesus, Pak. Yang saya tanya itu upahnya neraka atau surga? Ternyata ada terselip kata dari lisan Bapak bertaubat. Berarti sudah benar, Pak, apa yang saya uraikan tadi. Di dalam Al-Quran, kebenaran itu sudah datang dari Tuhan. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Barang siapa yang mau kufur, silakan kufur. Yang menjadi permasalahan, upah daripada orang yang beriman surga. Upah bagi orang yang kufur neraka. Upah yang membunuh Yesus apa?
Allah itu menerapkan tidak seenaknya saja begitu. Anda pandai cerita. Tinggal jawab aja Pak John. Anda tinggal jawab saja. Tinggal jawab. Apa dapatnya gitu. Rupanya apa? Bertobat, begini, pembunuh yang bertobat kepada Yesus, mengaku kesalahannya, minta ampun kepada Yesus. Loh, kenapa dia harus minta ampun, Pak? Bukankah itu skenario Yesus agar datang dan dibunuh? Kalau tidak dibunuh, Yesus gimana caranya mau menebus dosa Kristen? Yang jelas, Pak, setiap kesempatan. Jangan yang jelas, tidak ada yang jelas di sini, Pak. Anda mengaburkan masalah kebijaksanaan Tuhan. Ketika Yesus datang, dia sudah tahu dirinya akan dibunuh. Berarti skenario ini Yesus yang susun. Iblis masuk ke Yudas, iblis yang susun. Itu jelas itu. Ular membisikkan Adam, iblis, Tuhan yang susun. Nah, Yesus yang susun. Sekarang ketika orang membunuh Yesus, pertanyaan saya, apa upah bagi mereka yang membunuh Yesus? Anda katakan kalau dia bertobat. Kenapa harus bertobat? Bukankah dia membunuh Yesus karena Yesus yang menginginkan dia mati? Karena bapaknya orang beda jauh. Betul. Bapak Bang John jawab saja. Kembali ke Dapatnya Maha apa gitu. Nanti kita nggak usah berbicara tentang Allah. Kenapa? Nah, inilah yang saya, Bapak, ketika Anda berbicara mengenai Allah yang Maha Kasih, ternyata di kitab Anda, Tuhan Anda Maha Kasihan. Dia membunuh, dia dibunuh. Apa upah bagi yang membunuh dirinya? Anda mengatakan ketika dia bertobat, dia masuk surga. Itu namanya meong, Pak. Dia tidak butuh bertobat karena dia sedang menjalankan misi Tuhan. Maksudnya, Apa mungkin Tuhan Anda bunuh diri, membacok dirinya sendiri, mengikat dirinya sendiri di tiang? Kalau yang bunuh Kan gitu. muter ya. begini, Pak. Iya, silakan. Kalau memang Bapak kaitkan secara keseluruhan, Allah punya cara kerja yang kadang kita tidak masuk akal. Kalau Allah punya... Tadi kan saya sudah menjelaskan ke Bapak, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi manusialah, kitalah yang ditanya apa yang kau kerjakan. Tadi sudah menjelaskan Al-Quran, ujung-ujungnya Anda menggunakan logika, kenanya ke Al-Quran. Tapi kalau Anda menggunakan logika kepada kematian Yesus dan pembunuh Yesus, tidak akan masuk logika. Cuma Al-Quran yang masuk logika, Bapak. Saya Paham? mengerti, makanya. Udah, silakan. Bapak Dinda Moto, begini. Bang Erik, silakan masuk. Kalau versi ajaran Kristen, Bapak mentoknya hanya kepada kemanusiaannya, tok, kan begitu. Kita ngerti betul, karena penjelasan menurut berdasarkan versi ajaran Islam. Nah, maksud saya itu ketiga sifat maha adil, maha bijak, maha kasih itu kan? Itu terlihat untuk saat ini. Bapak lihat nggak itu kontradiktif kalau bicara tentang posisi Allah. Sisi mana yang mau diterapkan di situ? Nah, tapi kemahabijakannya itu dinyatakan. Kalau di versi Kristen, ya sangat jelas Allahnya itu Allah yang maha adil, maha bijak, maha kasih. Contohnya, Allah menegakkan kemahaadilannya dan menyatakan kemaha belas kasihannya di dalam pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dalam hal ini kematiannya, maka Yesus katakan sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Persoalan dilema dalam kontradiktif yang kita lihat itulah diselesaikan dalam kemanusiaan Yesus itu. Dalam hal ini adalah Allah sendiri atau firman-Nya menjadi manusia, bukan Allah ya, jangan salah kaprah. Firman-Nya yang menjadi manusia. Seperti ini. Jadi inilah yang muncul pertanyaan. Apa upah bagi? Dengarkan, Pak, dengar. Anda mengatakan dan menjajakan korban Dewa Molok ini sebagai keadilan. Lalu bagaimana dengan mereka yang membunuh Yesus? Apa keadilannya buat mereka? Kok disuruh bertobat, Pak? Saya tidak melar di situ. Nanti ada versinya tersendiri dan penjelasan. Saya hanya ingin intinya. Saya ingin tanya. Kalau saya tanya, Bapak lihat saja. Nah, sekarang Allah SWT gitu ya. Itu satu kesatuan. Tapi kok ketiga kesatuan? Itu bagaimana Bapak bisa menyatukannya terlihat satu? Kan kebijakannya sama-sama itu kemahaannya itu di situ. Jadi maha adil, maha kasih, sisi mana yang diterapkannya? Kalau dia terapkan satu sisi,
dia menerapkan secara seenaknya saja tanpa ada masuk logika manusia ke mahabijakannya. Kalau di versi Kristen itu seperti itu tadi. Allah yang benar menyatakan kemahadilannya dan menegakkan kemahadilannya dan menyatakan kemahakasiannya di dalam kebijakannya itu dinyatakan dibuktikan di dalam pengorbanan Yesus Kristus dalam hal ini adalah firman-Nya sendiri menjadi manusia dan mati. Gimana ceritanya? Anda mengatakan bahwa kemahakasih, kemahakebijakan adalah ketika ia datang mempersembahkan dirinya. Yang kalau itu yang Anda jadikan acuan Bapak, harusnya Tuhan Bapak itu tinggal mengatakan seluruh manusia mulai dari Adam sampai manusia terakhir ku masukkan ke dalam surga tanpa kecuali. Itu yang Bapak inginkan. Nah sekarang kalau itu yang terjadi, maka manusia akan saling makan satu sama lain. Kenapa? Tidak. Dengarkan Pak, tidak ada hukum yang terjadi. Sama ketika di Indonesia tidak ada undang-undang Bapak. Yang punya kesempatan korupsi akan korupsi sebesar-besarnya. Yang punya kesempatan mencuri akan mencuri sebanyak-banyaknya. Yang punya kesempatan memperkosa akan memperkosa sebanyak-banyaknya korban pemerkosaan. Itu kalau tidak ada hukum, semua rakyat Indonesia bebas. Jadi Alfamart tidak ada CCTV, bank tidak ada satpam. Negara kita nggak perlu polisi. Kenapa? Semua presiden kita membebaskan rakyat Indonesia. Mau ngapain aja boleh. Ini ajaran apa Pak? Jadi kalau Tuhan mengatakan aku ini bijaksana, aku ini maha adil, seluruh manusia kelak akan aku masukkan ke dalam surga. Lalu yang mau beribadah kepada Tuhan siapa? Yang mau mencari nafkah untuk anak istrinya siapa? Yang mau berbuat baik siapa? Begini Pak Jun. Sedangkan ada aturan saja manusia hidup layaknya binatang Pak. Menjajah, merampok, membunuh, membinasakan orang. Sudah ada aturan masih juga kayak begitu. Gimana kalau tidak ada aturan? Sedangkan Anda mengatakan Allah itu maha bijaksana sehingga ia datang dibunuh oleh manusia. Pertanyaannya, yang membunuh Yesus ini upahnya apa? Kalau dia bertobat surga. Lah kalau tidak bertobat? Sementara kalau tidak bertobat, Pak Jul begini Pak Jul. Dengar Pak. Kalau tidak bertobat apa upahnya? Ini adalah cara kerja, cara karya Allah. Nah, berarti sudah benar Al-Quran Pak. Anda berasumsi, tapi Al-Quran menguraikan la yus'alu amma yaf'alu. Nah, mana dalilnya di dalam kitab saudara? Anda berasumsi kan? Berarti logika manusia memang berkesesuaian dengan Al-Quran. Mana logika Anda menurut Bible seperti yang Anda uraikan? Cara kerja Allah. Mana dalilnya dalam kitab saudara? Ini semua saya bicara ini berdasarkan yang tadi logika. Kan manusia tidak mungkin sebebasnya seenak berbuat. Kolose pasal 3 ayat 25 firman Tuhan berkata barang siapa yang buat kesalahan ia akan menanggung kesalahannya itu sendiri karena Tuhan tidak memandang orang siapapun. Nah, terus kemahabijaksanaannya apa di situ? Ketika ada orang melakukan dosa. Nah, setelah ada yang curhat ini siapa ya? Dari tadi bisik-bisik terus. Yohanes pasal 10 ayat 28 ya kan? Itu ada ayat-ayat yang secara hukum dunia ini dia harus jalankan. Pendeta mencuri, ketangkap, masuk penjara, masuk. Terus sampai air mata mengalir, air mata berdarah pun tetap masuk penjara. Itu Kolose 3 tadi ayat 25. Nah, terus apa yang saya jelaskan tadi kepada saudara ketika saya mengatakan bahwa Allah telah menurunkan segala kebenaran. Barang siapa yang mau beriman silakan beriman. Siapa yang kufur silakan kufur. Apa yang keliru? Apa yang kurang dari sana? Saya tidak menyalahkan itu. Tentu saja kebebasan manusia. Manusia kenapa diberi kebebasan? Karena sebelum Adam dan Hawa itu kodrat kebebasan manusia ini sudah ada. Makanya monitor host lama itu kan gak ada habisnya nih. Itu. Jadi kalau tolong gantian Bang Alvin ya, habis Bang John. Host ada Bang Handi di bawah.
Bang dinaikkan Bang. sudah menyatakan Kalau masih ada. keadilannya, kemahakasiannya, Nggak ada bangku yang ganteng. ketiga sifat ini tidak lagi kontradiktif. Nah sekarang bagaimana? Sholat. Saya ingin bertanya bagaimana sifat ketiga sifat Allah SVT Bapak? Kan gitu persoalannya. Makanya kalau secara Allah itu kita mengaku satu Allah, rasanya tidak mungkin masa Allah menciptakan dua surga yang berbeda. Kalau ini kan malah jadi jauh. Jadi makanya Allahnya Bapak dengan Allahnya Kristen kan berbeda nih. Saya omong bukan soal Kristen, bukan Islam. Bang Jo nanti. Kacau ribut semua ini. Saya akhirnya berpikir Allah mana yang paling bijaksana gitu dalam hal masalah keselamatan. Ini yang menjadi pertimbangan. Begitu Pak, maksud saya. Saya nggak Setelah menjawab. dijawab nanti Pak John udah Bijaksana berhenti ya. itu Bapak, bijaksana itu adalah manusia diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Jangan orang lain yang menjadi korban. Itu yang dimaksud bijaksana. Bagaimana Anda bisa mengatakan Anda bijaksana, Anda melakukan dosa, terus yang mati bapak Anda? Gimana cerita itu? Begini Pak, sebelumnya kita mengenai dulu adilnya manusia dengan adilnya Tuhan berbeda. Adanya Tuhan, Anda yang melakukan dosa, anak Maria yang harus mati untuk menebus dosa Anda. Bang Albin Iya dulu, dikik Bang aja Albin. dulu nih si Albin ini cerewet kali dari tadi. Nggak ada perlu. Cuma jangan begitu, cuma kasih kesempatan temanmu berbicara. Nah ini Pak John tidak mau diam. Tuh, Pak Iya, John yang biar diam dulu saya deh. Pak kasih John pencerahan sama muter-muter kalian aja. dulu. Ya udah, silakan, Biar silakan. pemahaman. Nah silakan kasih Biar kita pencerahan. Nah. saling memahami. Iya silakan. tolong, Nah, itu kan PR-nya yang harus- tadi, PR-nya yang tadi tolong, Yesus memerintahkan mempersembahkan hewan atau manusia. Itu PR-nya. Jangan Lanjut. jangan putar-putar dulu kamu, jangan ini. Lah, itu materi kamu yang tadi yang kamu nggak selesaikan. Itu terlalu merocos terus, nggak mau dengar orang. Ya udah, ingat Matius 8 nomor 4, Yesus memerintahkan mempersembahkan hewan atau mempersembahkan manusia. Saya diam, Anda jawab. Silakan. Jangan kayak Tuhan kamu, semua kamu ambil alih semua. Host dan rekan-rekan yang di sini semua, tolong kita kalau Ya, ada silakan, yang 3 menit. di sana, tolong sama-sama kita membuka Wahyu 22. Jadi kita biar Abang saling Gambel. salam Bapak aja yang memahami. baca. Jadi biar saya baca ya. Wahyu 22 ayatnya yang ke-6 sampai ke-7. Kedatangan Tuhan Yesus. Jadi kita jangan ini, jadi biar saling menghargai, menjaga kepercayaannya masing-masing gitu loh. Dengar, kita sama-sama dengar ya. Lalu ia berkata kepadaku, perkatakanlah perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi-nabi telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini artinya Alkitab, Bible apa. Jadi sekarang gini loh, maksud saya gini, kita Muslim sudah punya kitab Al-Quran, kita Kristen sudah punya Alkitab, Bible. Seharusnya hal-hal seperti ini sebenarnya nggak perlu diperdebatkan. Kita punya Tuhan masing-masing, punya kepercayaan masing-masing. Kita ada di negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah diatur kebebasan beragama. Kenapa harus kita perdebatkan? Satu yang paling saya lucu. Kenapa harus Kristen yang terus diserang? Agama di Indonesia ada beberapa, ada 7 kalau nggak salah. Suara kencengin dikit Pak. Karena cuma agama Kristen yang tidak percaya diri dan suka menyamar-nyamar. Kesempatan ini dikasih ke saya dulu, kesempatan dikasih ke saya diam. Anda malu nanti kalau bahas ini, malu ku buat nanti Bang. Jangan begitu. Jadi ibaratnya Ya, agama Anda itu bunglon. Agamamu. Loh, kalau agamaku agamamu, agama Anda tidak akan ke Islam-Islaman. Pandainya Abang ini bicara. Berarti Agamaku Anda agamamu, memiliki agamamu toleransi. agamamu.
Kayak mana ceritanya Bang ini? Anda itu tidak memiliki toleransi. Loh. Maksudnya toleransi Nggak ada itu toleransi. Islam nggak boleh membahas agama Anda, nggak boleh ngambil istilah di agama Anda. Anda boleh gitu ngambil istilah-istilah Islam. Itu yang Anda katakan toleransi. Nggak pernah saya membahas Islam. Loh. Saudara saya Islam saya hargai. Dengarkan saya Pak, dengarkan saya. Saya kotak-katik. Dengarkan saya. Apakah agama Kristen itu ketika semua penduduknya meninggal tidak ada lagi mengajarkan Kristen kepada orang lain? Dengar dulu. Jadi Anda mau didengarkan, tapi yang Anda sampaikan itu apa? Merica ketum berjahe. Anda bilang saya ntar menghujat rasis lah apa. Enggak, Anda mencoba membungkam kami Muslim untuk tidak berdebat agama. Tapi agama Anda itu levelnya setara dengan Indomie dijual kemana-mana. Indomie satu bungkus dimurtadkan orang. Coba, itu agama Anda tuh. Ada bencana diselipkan di bantuannya dengan ayat-ayat Bible. Anda sadar nggak di situ? Natalan pakai baca ayat suci Al-Quran. Enggak sadar nggak di situ? Kitabnya direvisi, tapi kata Allah, kata Alkitab, kata Nabi, kata Rasul, mukjizat, berkat, semuanya diambil, nggak mau dihapuskan. Jadi kalau saya tanya Anda sekarang, duluan mana Bible Injil? Duluan mana Bible Injil? Kalau ada kata Injil di dalam original teks kata Anda, saya berhenti menjadi apologet. Kalau ada kata Injil, enggak, duluan tunjukkan. mana? Tanya dulu. Duluan apanya? Kitab Anda itu terbit yang paling muda baru-baru ini ada kemarin. Itu jangan kamu ke situ. Yang saya tanya Injil itu, Bible itu. Bible yang mana yang Anda tanya? Bible yang mana yang Anda tanya? Aduh, kau itu jangan cari yang lain, alasan yang lain. Loh, Anda sadar tidak? Anda sadar tidak? Bahwa kitab Anda, ketika Anda mengatakan Islam lebih belakangan datang, oke, daripada Kristen lebih dulu, oke, Kristen lebih dulu. Nah sekarang Kristen yang lebih dulu itu apa nama kitabnya Pak? Jawab saya. Dengar dulu. Kok saya yang harus mendengarkan Bapak? Saya tanya, Kristen lebih dulu, Kristen lebih dulu, Kristen yang lebih dulu datang dari Islam ini kitabnya apa namanya? Mengolok-olok. Jadi kamu nggak ada. Aku mengolok-olok. Jadi makanya Anda mengatakan Kristen lebih dulu. Anda mengatakan Kristen lebih dulu daripada Islam. Saya tanya. Anda merasa menang. Sebenarnya Albino, siapa namanya? Albino. Mereka kabur itu bukan sebenarnya ketakutan apa kalah. Albino. Saya jelas di situ bisa nama diam saya, bukan nama saya yang kau baca. Jadi ya Albinie. Mancing saya beremosi gitu. Albinie, saya tanya. Anda mengakui Kristen lebih dulu daripada Islam, betul? Tolong Anda ibaratnya beda. Anda nggak bisa ditanyai. Anda cuma mau khotbah. Anda pikir di sini gereja, doktrin, dogma, nggak laku di sini, Bung. Saya tanya, Anda mengakui Kristen lebih dulu daripada Islam? Anda nggak bisa diajak berbicara dengan. Loh, Anda nggak bisa diajak bicara, Anda bicara sendiri. Giliran ditanya, Anda nggak mau menjawab. Anda mengakui Kristen lebih dulu daripada Islam. Sekarang saya tanya, Kristen sebelum Islam datang, nama kitabnya apa? Kamu 1, selalu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
Itu benar. 8, Kami itu 9, aslinya kami, 10, hujat kami. 11, 12, Saya tidak 13, dengan omongan. 14, 15. Inilah akibatnya kalau terlalu lama menyembah korban dewa Molok. Saya tanya, Kristen sebelum Islam datang nama kitabnya apa? Gak usah ngegas kau bang, biarkan dulu dia Iya, bicara. Itu. Gak usah Dia ngegas bicara, kau. dia bicara Iya, terus. itulah Dia nggak bisa kekurangan menjawab. orang. Dipikirnya di sini gereja. Jadi dia Dia ini tadi merasa dia selalu lagi jawab, menang. Bang. Saya Kami kasih itu dia selalu waktu. menang. Saya kasih dia waktu menjawab sampai saya hitung kayak gitu nggak Gak usah dijawab. ngegas kau. Saya nggak ngegas, saya tidak ngegas. Suara saya memang kayak begini. Ini suaranya Pak. Itu Suara cerita saya memang kayak Anda. begini. Jadi kamu udah, sudah belum ada merasa suara. menang. Ah, saya tanya, dengarkan. Albini, dengarkan.
dengarkan. Sebelum Islam datang, nama kitabnya Kristen itu apa, Albini? Tadi saya yang bertanya, jangan bolak-balik bertanya kamu. Nah, itu kan ya. 1, 2, Itulah 3, kemenangan yang selalu kau pakai 4, dalam kehidupan. 5. Jadi memancing orang itu marah. Jawab aja Jadi Bang merasa Haji. situ menang terus. Jawab aja Pak, jangan muter-muter ditanya kok nggak jawab. Pak Juma. Antara Pak Juma dengan Pak John kan tetap bersahabat ya Pak Juma ya. Tidak Oh ada. iya, kita saudara, emang Iya. betul. Jadi Nah, itu kalaupun belum bisa sependapat, no problem lah. Itu memang masing-masing. Iya, benar, benar. Ini bukan masalah menang kalah. Ini masalah akidah. Kita perjuangkan akidah kita masing-masing. Kristen agama Syiar, Islam juga agama Syiar. Kristen mencari pengikut, Islam juga mencari pengikut. Jangan ada di antara kita mau mencekal perjalanan agama masing-masing. Jangan berdebat. Biarkan saja kami yang mengajarkan. Gak bisa. Sekarang saya tanya, sebelum Islam datang, kalau betul itu Kristen lebih dulu, nama kitab Kristen sebelum Islam itu apa? Jangan bilang kitab Spanyol, nggak bagus. Jawab. Nah ini Pergi. Kabur. caranya harus lari. Kenapa turun ya? Ayo, Jadi Caranya. Atau Bang John jawab sama Bang Ipan mau ya. jawab silakan Bang kalau Ipan. Ipan lagi. saya gini, kalau saya sudah tahu kedua agama contoh Islam dan Kristen ini, saya selalu bedakan ya, baik Isa dan Yesus itu berbeda kisahnya. Baik juga Allah SWT maupun Allah Elohimnya bangsa Israel, Allahnya orang Kristen lah, itu berbeda. Karena kalau dilihat dari ayat masing-masing, ya kan. Kalau salah satu contoh aja lah gitu. Kalau surganya Muslim, itu kan ada bidadari, masih ada masalah birahi kan. Kalau Kristen kan seperti malaikat. Nah di situ saja saya lihat, oh kalau begitu di saat mana mungkin lah Allah menciptakan dua suasana surga yang berbeda, sehingga atau dua kitab yang berbeda, sehingga menyebabkan kedua kelompok umat ini debat sampai hari ini, bahkan sampai akhir zaman gitu. Kalau saya ambilnya, karena di keluargaku pun yang Muslim ada, ya kan, jadi yang Kristen ada. Saya Lebaran kali ini juga saya makan silaturahim dengan sahabat ini di Marhaban di Singkawang ini. Saya mesti kosongkan perut saya untuk silaturahim, makan Lebaran gitu kan. Karena masalah agama ini dari dulu saya perhatikan itu rumit-mumit gitu. Masing-masing berpendapat. Jadi bedakan saja Allahnya yang berbeda, selesai, tukar informasi saja. Nah, kalau Saudara John, kalau Anda mau Islam dan Kristen itu duduk rangkulan, ngopi bareng, seperti Islam dengan Hindu, Islam dengan Buddha, ya Kristen ini harus kembali kepada yang aslinya. Loh, Apa itu? Kitabnya Kristen adalah bahasa Yunani, Tuhannya bahasa Yunani, pembawa agamanya bahasa Yunani. Jadi kembalikan kepada aslinya, percaya diri supaya tidak abu-abu. Kok ini kitabnya namanya juga Alkitab, Tuhannya juga disebut Allah. Gimana ceritanya Anda yang membuat kisru ini terjadi? Coba kemudian Anda menyebut Tuhan Anda dengan sebutan Theos. Kitab Anda sebut Biblos. Nggak akan ada dialog Islam Kristen, nggak ada. nggak masalah Pak Zul. Nah itu nggak masalah buat Anda. Karena yang dienakkan, yang dimenangkan Anda. Yang diuntungkan Anda. Yang dirugikan kami. Pak Jul begini, penyebaran masalah kekristenan itu kan sifatnya kontekstual, masalah penerjemahan bahasa Ibrani, Yunani-nya terus diterjemahkan ke bahasa-bahasa lain gitu loh. Jadi ini kalaupun masalah kata Allah itu dipergunakan, kan memang ada sejarahnya dari bahasa dari akar. Sejarah awalnya gini, Saudara John. Seluruh nabi yang datang kepada Bani Israel itu menerima firman menggunakan bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik. Andai saja Paulus, pendiri agama Kristen, menuliskan surat Roma dalam bahasa Ibrani dan bahasa Aram, Romawi Yunani penganut pagan ini tidak akan mungkin menjadi pengikut Paulus, Pak. Maka Paulus kemudian menggunakan bahasa Yunani.
untuk mengajarkan kepada Romawi dan Yunani, sehingga Romawi Yunani masuk ke dalam menjadi pengikut Paulus. Begitu juga Kristen. Begitu Kristen masuk ke Indonesia, istilah-istilah Islam itu digunakan untuk apa? Untuk menarik umat Islam masuk ke dalam ajaran Kristen. Bukan tanpa alasan, Pak. Saya sudah mengerti Pak penjelasan seperti ini. syukur. Berulang-ulang saya mendengar. Ya, Saya ngerti, silakan. Pak. Nah Dinda begini, Moto dan yang lain silakan. Bang supaya Sidik tidak salah silakan. paham, tidak salah paham aja. Mengikuti perkataan Paulus, Paulus diilhami oleh Saya Allah. boleh nanya ya? Kan gitu. Kan semua ada ayatnya. Maksud saya gini. Silakan, Bang, silakan. Bang John sama Bang Saya Ipan. nggak mau Saya debat. boleh nanya ya? Tentang sejarah nih Bang John. Bentar aku Ya, saya nanya sapa dulu sejarah, bang, Bang yang John. tamu bang. Bang Ipan saya jawab. Aku sapa tamu Pada tanggal bang Aldi. Bang Oke, Aldi. silakan. Bang Aldi aku tahu siapa. Silakan. Selamat siang Bang Mama. Bang lagi. Mbak Mamah Muda. Dari Kristen Ya. Islam Mbak? Saya Islam bang, aku kepencet. Kalau nggak Iya. diturunin aja nggak apa-apa. Minta like silakan suaranya. Oh iya, dari Kristen apa? Islam bang, saya Islam. Oh mau foto bareng Bang Juma ya? Iya udah. Oh iya. Ada mau tertanya nggak 3 menit silakan sebelum saya turunin. Oh iya udah minta turun. Apa? Aja. Udah Bang, Mbak. turunin aja. Iya bang ya. Oh iya, ya udah. Saya boleh tanggapi sedikit tentang tadi Ayo Bang Aldi, silakan. uraian Pak Ustaz Azuma Aldi. tadi itu. Bang John, saya dari tadi Gantian, nyimak Bang, Bang John gantian, sama Bang, Bang gantian. Zuma ya. Silakan Saya Pak, mau lanjut. nanya ini Bang John. Nah, Pada tanggal 18 April tahun 1521 Martin Luther ini kan, Abang tahu Martin Luther Bang John ya? yo. Itu Martin Luther tidak menyetujui surat pengampunan dosa yang dikeluarkan oleh Paus Bang John. Karena Oh, gitu. menurutnya Martin Luther ini hanya Tuhan yang mampu menghapus dosa manusia, bukan Ya. dengan jalan. Oh. Mengapa gitu. Paus menjual surat apel itu sehingga Martin Luther apa namanya Protes. Halo? memprotesnya? Protes. Ya. Di mananya dia, Bang? Iya. Itu memang ya kan masing-masing organisasi SD ya, SD. punya penerapan seperti itu. Kalau dia mengeluarkan Oke, oke. surat pengampunan itu, kalau untuk urusan Ya, ya, ya. urusan pribadi memaafkan seseorang nggak masalah. Tapi kalau dia mengambil alih sebagai Tuhan untuk mengampuni kan jadi aneh kan. Semoga aja Itu dia Pausnya pribadi. sendiri Bang John. Ya dia Kan pribadi. Pausnya saja. bilang penghubung dengan Tuhan. Kenapa dia bisa jual surat pengampunan dosa si Paus? Ya, seharusnya Kan sudah jelas kalau di dalam Quran Bang John, wala taziru waziratun wizra ukhra ya. Dan orang-orang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Tapi kenapa ketika Martin Luther memprotes Paus, malah Pausnya nggak mau diprotes? Dibiarin aja sampai perang itu, sampai Ulrich Zwingli dari Swiss perang. Perangnya lama sampai berapa juta yang mati gara-gara protes surat aplatnya itu. Apakah surat aplat itu salah atau benar? Coba dijawab. Ya, jadi ya kan masalah selisih paham. Satu kan kan masalah masing-masing penafsiran dalam kitab. Kalau Paus menerapkan seperti demikian di versinya dia. Dia bersama dengan yang lain berlawanan akhirnya perang. Saya pikir bukan Kristen aja begitu ya. Agama lain juga sampai ribut-ribut sama aja. Itu manusianya gitu. Makanya sampai pada hari ini di Indonesia juga ada beberapa versi itu. Di Kristen tuh ada Oneness, ada Unitarian, banyak kelompok yang ada yang tolak Tritunggal, ada yang tidak. Oh iya. Jadi Berarti itu nggak pausnya itu masalah. salah Bang John ya. Kalau Abang bilang gitu berarti pausnya salah ya. Pausnya salah ya. Saya kan belum menyelidiki Pausnya salah. Saya belum menyelidiki Kan Bang John bilang begitu tadi. Jadi Berarti maksudnya pausnya gini. salah kalau Bang bilang statementnya Maksudnya seperti itu. gini, Bang, maksudnya Kaisar, Bang. gini. Kalau dia pakai surat pengampunan dari suratnya itu berlaku, mungkin masalah kesalahannya apa lain kali tidak berbuat lagi itu kan secara manusianya. Tapi apakah itu Iya. menjamin orang bersalah itu tidak akan bersalah lagi? Saya yakin manusia itu masih hidup di dalam daging, kapan-kapan muncul tanduknya. Bersalah dosa besar, Iya, dosa kecil. sedangkan tadi Bang John bilang begini, Bang John kan Yesus sudah menebus manusia, dosa manusia. Tapi kenapa ada lagi dibuat sama pausnya surat pengampunan dosa? Sedangkan katanya Bang John pertama tadi saya dengar Yesusnya sudah menebus dosa-dosa manusia. Ngapain lagi buat surat apel kalau gitu Bang John? Nah itu berarti pausnya salah sama ajarannya salah begitu.
Bukan, kalau dia secara manusia, antar manusia, aku ngampuni juga kesalahanmu, sedangkan Tuhan mengampuni kesalahanmu, aku juga mengampuni dong. Kalau aku tidak mengampuni kesalahanmu, Tuhan tidak mengampuni, kan begitu. Kalau dia keluarkan sepucuk surat, lalu diperjualbelikan masalah keuangan, itu pribadinya. Makanya Kolose pasal 3 Kolose pasal 3 ayat 23 berbunyi 25 berbunyi, barang siapa yang berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu sendiri karena Tuhan tidak memandang manusia gitu. Artinya siapapun dia gitu, posisi apapun, kalau dia bersalah melanggar firman Tuhan, dia ada kesalahannya, dia akan dihukum sebelum dia meninggal gitu loh. Apakah nanti dia akan terkapar, kena penyakit, akan dimasukin penjara, seperti itu. Seperti itu. Untuk menembus dosa itu berarti percuma disalib Bang John kalau begitu. Ngapain disalib kalau ada surat ini Bang John? Itu lagi kan berkontradiksi dengan penyaliban. Ini penerapan manusia. Begini Pak. Manusia pun sama Yesusnya. Manusia nih. Putus-putus di suaranya. Ya, manusia siapapun manusia hari ini sempurna ya. Hari ini terlihat sempurna, tidak bersalah, besok-besok juga mungkin bisa bersalah gitu. Karena itu dosa itu terus menggerogoti, kan mengintai. Semua ada ayatnya sih. Tapi kalau di versi Kristen secara keselamatan itu sudah dijamin soal akhiratnya. Di Yohanes pasal 1 ayat 28 Yesus berkata, aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka tidak akan binasa hingga selama-lamanya. Itu jaminan hidup kekalnya. Tapi pada itu kalau pribadi orang Kristen itu ada kesalahan, dia harus mengikuti penerapan pasal 3 semasa dia masih hidup. Makanya orang Kristen juga ada Pak John terlalu panjang, Pak John. Pak John terlalu panjang. Satu ganjaran sebaik terima atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Eri, Bang Krismoto ya. Waalaikumsalam. Izin ya, mualim. Gini Pak John, jangan terlalu panjang. Pak John gini, Pak John, saya mau tanya nih Pak John ya. Mustahil Tuhan ada yang mendahului, betul atau tidak Pak John? Bagaimana? Mustahil Tuhan ada yang mendahului, betul atau tidak? Tuhan yang mendahului? Ya, gini. Coba kita sepakat dulu. Mustahil Tuhan ada yang mendahului, betul atau tidak nih? Mustahil Tuhan ada yang mendahului, betul atau tidak? Lu kan segala awal Tuhan ada awal dan akhir, kan apa salahnya kalau Tuhan mendahului, lebih mendahului gitu kan? Maksudnya gitu. Oke gini Pak John, saya langsung masuk di ayat aja ya. Yang Tuhan kerjakan kan tiada yang mustahil maksudnya. Iya, jangan masuk di Lukas 1:37, nanti mental Pak John. Gini. Maksudnya silakan bagaimana? Iya, jangan masuk di Lukas 1:37, nanti Pak John terkeping-keping nanti kalau menjawab. Silakan bunyinya, silakan. Yesaya 48:12 gini. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Betul ya? Iya. Yesaya 44 nomor 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Ya. Betul. Ya, betul. Di dalam Quran surat Al-Hadid, dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Nah, sekarang gini Pak Yon. Jadi pencipta sudah pasti lebih dahulu dari apa-apa yang diciptakannya, betul kan? Iya. Betul. Oke, kita sepakat dulu, betul ya? Ya, jadi gini Pak. Bentar dulu Pak. Bentar dulu, saya belum poinnya. Gini, jadi sudah betul ya, kita sepakat dulu nih, betul? Ya, Tuhan mendahului. Iya, betul. Berarti Yesus bukan Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan karena keberadaannya didahului oleh yang lain. Maria, Siti Maryam lebih dahulu ada daripada Yesus, dan tidak mungkin Yesus akan ada jika Maria belum ada. Maka Yesus bukanlah Tuhan. Betul atau tidak? Secara hierarki. Loh, saya tanya Pak, jangan secara hierarki sertijab. Saya nggak berbahas tentang serah terima jabatan. Yang saya di sini menyatakan poin yang saya paparkan di atas, betul atau tidak? Pertanyaan Bapak. Loh, katanya udah iya.
Masuk di poin akhir kok sertijab. Bapak jangan Udah jangan- poin aja Bang John. jangan jebak. Pertanyaannya jangan jebak. Ini kan jebakan. Lu kok jebakan itu yang tertulis gimana sih? Iya. Pada akhirnya kalau saya mengatakan gimana sih? Yesus, nih, begini Pak, kalau saya Iya. mengatakan Yesus Pelan-pelan, itu Pak, pelan-pelan. Tuhan, nih, Yesus adalah Tuhan Hmm. atau Yesus adalah Allah, saya kan punya dasar untuk menjawab dengan ayatnya juga kan. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Terus tadi yang saya paparkan itu bagaimana, Pak? Yesus itu adalah nama Allah atau nama Bapa itu sendiri dari kata YHWH kan gitu, Yesua itu. Nah, Bapak baca Yohanes pasal 17 ayat 11 dan ayat 12 di situ. Waktu Yesus secara manusia berdoa kepada Bapa, Bapa peliharalah mereka di dalam namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi Yesus secara manusia itu namanya Yesus, Bapa itu namanya Yesus juga gitu. Kalau saya katakan Yesus adalah Tuhan, semata-mata bukan kemanusiaan, bukan kemanusiaan yang jadi Tuhan, bukan. Itu sarana penebusan saja. Oke. Contoh saya menyebut Tuhan Yesus, oh tolong saya Tuhan Yesus, itu artinya Tuhan Yahweh atau Tuhan YHWH gitu loh. Jadi tadi ayat-ayat itu yang saya bacakan tadi gimana, Pak? Ya semua ayat yang dibaca itu benar. Bapak mengatakan Yesus manusia, berarti Yesus bukan Tuhan ya? Saya setuju juga. Yesus bukan manusia kok. Setuju dengan Bapak. Tapi sisi mananya, sisi kemanusiaan. Pak gini, Pak. Gitu nih. Bapak, Yesus itu, Pak, gini. Yesus itu anak siapa, Pak? Yesus itu adalah firman Allah. Ya yang bukan, disebut Pak. Saya tanya Yesus itu anaknya siapa? Anak Allah toh. Loh, anak ibunya namanya siapa, Pak? Ibunya. Yang melahirkan Yesus secara manusia itu Maria. Iya, anak Maria kan, gitu kan. Secara manusia, Bapak harus membagikan sifat keilahian dan kemanusiaannya. Kalau nggak gitu, nggak ngerti, nggak Ya, nyambung. yang duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa itu kan anak manusia. Itu anaknya siapa? Itu adalah kekuasaan, ada firmannya kembali kepada posisi sebelah kanan itu berbicara kuasa Allah itu sendiri. Iya, itu anaknya siapa? Terus anaknya Maria mana, Pak? Loh, anak Maryam itu secara manusia itu sudah mati, makanya Yesus itu bangkit. Mati. Terus kuburannya kosong, nggak ada, Pak? Gimana sih? Gimana? Kan bangkit toh. Bangkit. Yesus tubuh kemanusiaan bangkit menjadi tubuh kemuliaan yang tidak dapat yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Makanya Yesus waktu hadir, murid-muridnya 11 ada di dalam ruangan, dia hadir begitu saja, masuk ruangan kan kaget, dikira apa itu kan? Dikira apa? Waalaikumsalam, Ustaz. Itu setelah bangkit dan sebelum bangkit. Jadi kita bisa bicara Yesus sebelum bangkit, sebelum mati, dan Yesus setelah mati dan setelah bangkit dan kembali ke. Terus anak Maria mana, Pak? Anak Maria mana? Kalau anak Maria semenjak dilahirkan sebagai manusia sampai pada umur 33,5 tahun di atas kayu salib, waktu Yesus katakan Eloi Eloi lama sabatani, Bapak mengapa engkau meninggalkanku, artinya keilahiannya yang dari sejak kecil melindungi Yesus itu di saat itu harus berpisah sejenak. Kenapa? Karena Yesus itu secara manusia harus secara total Pak, kemanusiaannya. muter-muter jawabannya, Pak. Anaknya Maria mana, Pak? Anaknya Maria di mana sekarang? Kalau itu pertanyaannya sesuai dengan firman-Nya, tak Yesus disaksikan kembali terangkat kembali kepada posisi sebelah kanan Allah. Iya, berarti anaknya siapa itu? Bagaimana? Anaknya siapa? Ya kalau disebut anak Allah ya itu firman-Nya. Kembali itu kan istilah di Kristen. Anaknya Maria mana, Pak? Anaknya Maria? Tidak, sudah selesai. Kok udah dihilangkan, maksudnya gimana, Pak? Maria itu mendidik Yesus atau bersama Yesus setelah kematiannya. Selesai dan Maria kembali menjadi hamba yang berkiblat kepada Yesus sebagai Tuhan. Jadi Pak, gini, waktu dia diangkat dengan tubuhnya itu anaknya siapa? Itu sudah anak Allah itu. Terus anaknya Maria di mana? Tidak, itu sudah selesai. Tidak ada. Bapak menghilangkan anak orang, Bapak ini. Terus itu kubur itu waktu dia mati, katanya kan dalam perspektif Kristen, batunya itu kan tergeser. Nggak ada Yesus di dalam itu.
Nggak keluar gitu loh. Nah, terus Namanya mananya anak Maria? Waktu dia bangkit ketemu Maria kan? Iya. Lah, dia bangkit kan ketemu Maria. Anaknya siapa itu? Waktu dia bangkit ketemu Maria ibunya. Anaknya Iya, siapa? Sekarang begini, Pak. Lu jangan pakai sekarang, Pak. Yang saya tanya lu, Bapak ini gimana sih? Mana anaknya Maria, Pak? Hilang. Bapak jangan ngekang kalau bertanya pada saya, berikan Brother saya X, untuk bisa menjawab. kasih saya Jangan satu menit, harus Brother sesuai John. dengan Silakan Bapak. Ustaz, silakan Ustaz, silakan. Bapak ngecek Brother saya John, untuk kamu cerita di menyesuaikan sini. dengan Bapak Brother John, bisa. tunggu dulu saya. Tunggu dulu, Brother John, tunggu dulu. Oh, silakan. Anda cerita di sini, silakan. Jesus itu anak Allah atau anak Tuhan. Ini statement atau speech seperti ini harfiah atau kiasan? Ya, ini kan kata anak Allah itu kan adalah firman-Nya, buah kandungan, buah kerinduannya, apa itulah. Bukan, Jadi Pak, anak itu Alkitab statement itu. seperti ini harfiah atau kiasan? Ini harfiah atau kiasan? Kalau sudah Figuratif atau literal? Begini, baik sebelum dia mati dan bangkit, ya kan? Tak kalah Jesus firman. anak Allah statement itu figuratif atau literal? Nggak ngerti Maksudnya kayaknya, Bapak, Pak Ustaz. coba tanya sekali lagi. Maksudnya statement seperti ini yang Brother John kasih saya dan orang lain Muslim lihat Anda, Jesus anak Tuhan, betul? Yesus anak Tuhan gitu ya. Kalau saya kalimatnya itu tetap sesuai Alkitab. Yesus anak Allah. Iya, Karena sesuai paham- Alkitab tapi figuratif atau figuratif atau literal? Harfiah atau kiasan? Ini kan bukan kalau dibilang kiasan, ya kan? Nah, tapi juga kental ada kepribadiannya. Persepsi Anda, sifat John. kepribadiannya. Persepsi Anda itu statement figuratif, literal atau kiasan, harfiah atau kiasan? Nih gini ya, saya sekali lagi. Kalau saya Brother, mengatakan express it dulu. Saya gak mau John atau saya buang waktu orang lain. Statement Jesus anak Allah. Oh sorry, Jesus itu anak Tuhan atau anak Allah. Oke, gak apa-apa. Jesus Saya nggak anak bilang Allah Tuhan. atau Ya, Tuhan. Bapak, Yesus begini Pak, ini sungguh, ini kalau versi Alkitab. Brother John, kamu cerita saya sudah dengar Jesus itu anak Tuhan. Kamu cerita seperti ini sekarang. Yesus Yang 5 anak menit yang lalu. Allah. Jangan bilang mau Betul. jangan. Oke, figuratif harfiah atau kiasan? Nah ini saya jujur ya, maksudnya figurete, Kyoto itu artinya apa dulu? Jelaskan pada saya Pak. Mungkin ini satu istilah yang Bapak tampilkan bahasa itu. Astagfirullah. Oh ya. Harfiah. Oke, saya cerita bahasa Indonesia. Harfiah Oh, harfiah. atau kiasan? Harfiah atau kiasan? Ini harfiah atau kiasan? Ya. Maksudnya harfiah itu maksud Yesus kemanusiaannya gitu. Sisi kemanusiaannya. Bapak gak tahu Kalau speech kiasan, ada dua tip, kalau brother. kiasan, Harfiah kalau kiasan atau saya kiasan? bisa Di mengatakan itu kiasan juga. Ya. Ya kan? Karena Nah, Alkitab itu ini kiasan. untuk mengerti Ini isi kiasan. Alkitab. John, Begini. Jesus anak Tuhan, ini speech figuratif atau literal atau harfiah atau kiasan? Harfiah dan kiasan itu bahasa Indonesia, bukan bahasa English. Ya, iya Bapak pakai bahasa Indonesia sajalah. Saya orang Indonesia ya kan. Itu Oke, nggak jelas, harfiah Pak. atau Harfiah kiasan itu bahasa gitu Indonesia. loh. Aduh. Harfiah atau kiasan, udah jawab. Silakan. Iya, kita ada kiasan, ada istilah gitu ya. Kalau di sini kalau Yesus nih ya, Yesus anak Allah bukan anak Tuhan, yang salah paham nanti Tuhan ada versinya lagi dari kata Tuhan. Bahasa Indonesia nggak ada kata Tuhan, artinya Tuhan. Dari bahasa Yunani ya kurios itu nanti kan. Jadi anak Allah yang benar sesuai Alkitab Yohanes 1 ayat 1 ya kan. Nah, Yohanes 1 ayat 14 kan firman menjadi manusia. Sudah tahu firman menjadi manusia, manusia dalam namanya Yesus. Berarti Yesus ini adalah firman dia. Firman itu dari kecil sampai dia disalibkan, ya kan?
Di situ putus sejenak tak kalau Yesus katakan, Allahku mengapa meninggalkan aku. Oke, bisa saya layar besar, brother host. Brother host, Abi, bisa saya layar besar. Setelah mati dia bangkit, istilahnya itu masih dipakai gitu loh. Bahkan manusianya itu akan turun, itu masih dipakai kata anak manusia. Brother John, jangan cerita panjang. Baca ini. Ya. Baca ini. Halo. Kenapa jadi bertanya ke saya? Saya masuk baca ini bahasa Indonesia. Baca dulu, bro. Ya. Baca dulu. Tunggu ya. Yesus adalah anak Allah. Pernyataan ini apa itu kurang jelas nih? Saya pakai HP ini betulan nih. Ini saya sudah zoom in. Oh gitu. Yesus adalah anak Allah. Pernyataan ini literal atau kiasan? Nah, literal ini kalau kiasan seringkali kita gunakan. Literal ini artinya coba Pak jelaskan. Literal itu artinya secara tidak tertulis, ada yang main. Tertulis atau kiasan gitu. Iya. Apakah ada makna lain? Apakah ada makna lain selain dari kata anak Allah tadi? Itu maksudnya. Nah, yang saya tahu betul istilah anak Allah itu adalah firman Allah itu sendiri. Itu firman yang dianggap pribadi. Artinya kiasan. Ya, seperti itulah. Artinya ada makna lain selain dari anak Allah. Ya. Oke, lanjut Pak. Sudah Pak, itu kiasan. Artinya Jesus itu bukan anak Tuhan literal. Ya kan? Konsep Trinitas sekarang bukan literal, sekarang kiasan. Kalau bicara tentang kata Allah, kita mengerti itu adalah bicara keberadaannya secara keseluruhannya. Allah ada di mana-mana. Kalau kata Tuhan, itu adalah bicara kewibawaannya Allah. Di mana ada Allah, di situ tentu ada kata Tuhannya. Kalau ada Allah hadir di mana-mana, kewibawaannya pasti nyatu, nggak mungkin terpisah. Nah, apa bedanya kata percaya dengan kata beriman? Itu harus dibedakan juga. Sempitas percaya, iblis juga percaya. Kata percaya kan pada umumnya. Secara keseluruhan, kata beriman itu harus ada tindakan. Tindakan melakukan perintah Allah baru namanya beriman. Kalau tidak ada menurut perintah Allah, apa yang mau dikatakan iman? Kata iman tidak akan muncul dalam bahasa Indonesia. Jadi iman dan percaya itu tidak akan terpisahkan, sama dengan kita, Bapak manusia dan orang. Apa bedanya manusia dan orang? Bedakan. Nanti di closing aja buat Bang John nanti biar lari ke yang lain. Tunggu dulu, brother. Tunggu dulu. Saya bukan habis sekarang di sini. Saya minta waktu 5 menit dari host, oke? Lihat saya masa brother sekarang. Ya, sekalian closing aja Johnnya. Brother John. Ya, kata orang begini. Ini kan bicara brother host bisa lihat besar saya. Gantian Bang John, gantian biar. Maksud saya gini, kalau saya diberi kesempatan untuk menjelaskan, Bapak mengerti bagaimana sifat Tritunggal yang diistilahkan itu. Kalau manusia dengan orang bedanya apa dua kata ini? Ya, oke. Kalau kata dulu, udah dipahami, udah. Tinggal Ustadz Muhammad Z dulu ya. Lihat bahasa dulu saya. Tentang manusia ini Pak ya. Kata manusia secara keberadaan nanti muter-muter Bang John. Gantian dulu, silakan Ustaz. Brother lihat besar dulu saya itu, screen besar dulu. Saya mau itu kasih pertanyaan. Oke, Brother John baca ini. Anak laki-laki Roh Kudus dan Ayah adalah satu. Pertanyaannya, ini literal atau kiasan? Coba Pak John. Bingung lagi dia nanti Bang. Pertanyaannya gitu loh. Kita apa namanya? Supaya Gurunda kan agak ketawa sedikit gitu. John. Ayo Pak John jawab. Udah buka. Sekalian tutup nanti sama Ustadz Muhammad Z ditutup sekalian biar ganti Bang
Mbak Aurora nih. Brother kasih saya 5 menit insyaallah. John, ini statement konsep Trinitas, Anak, Ruhul Kudus dan Ayah adalah satu. Statement ini literal atau kiasan? Bang John dibuka mute-nya, silakan. Pak John lagi ngerot. Kepencet apa dimatikan, mute-nya dimatikan atau kepencet sama saya. Pegang HP saya ini, kadang-kadang suara nggak terdengar. Nah, Ya, terus silakan Bang John. Silakan. Silakan tadi Pak John ditanya ya, coba jawab. apa pertanyaan tadi barusan? Aduh. Oke, anak Ruhul Kudus dan Ayah adalah satu. Ini statement ini literal atau kiasan, brother? Nanti diperjelas saya Bang Sudi kalau dia kurang. Tidak ayah Roh Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Adalah satu. Baptislah mereka dalam nama Bapa. Astagfirullah, saya tidak cerita untuk baptism, brother. Saya cerita untuk konsep Trinitas. Bahasanya jangan lari-lari. Itu kalau dari manusia itu kan dia berdasarkan dengan kitab. Lanjut, John, saya mau bertanya. Anak, Ruhul Kudus, Bapa adalah satu konsep Trinitas. Betul. Jangan terbalik. Di sini statement seperti ini harfiah atau kiasan? Harfiah atau kiasan kayak tadi? Kiasan lagi. Kiasan Jadi ini begini. Tidak ada tertulis ayatnya itu Trinitas ya dalam Alkitab. Tapi ini memang diistilahkan ya karena melihat keberadaan pribadi Saya bukan bertanya ini tulis dalam Bible atau tidak. Kapan saya bertanya seperti itu? Saya bukan bertanya dengan Anda itu tulis atau tidak. Saya bertanya dengan Anda, statement seperti ini kiasan atau harfiah? Kata kiasan, kata istilahnya, Tritunggal. Baca tuh harfiah itu tuh. Nih mempersatukan. Ini langsung dari Yudaisme nih, untuk mempersatukan dia seperti dikatakan di dalam Ulangan 6 ayat 4. Itu harfiah. Oke? Sudah cukup, jangan putar-putar. Sekarang ke Zuma. Kata Siapa itu kita di sini? Saya dulu. Coba swasta kamu besarin host Afwan. Coba besarin Aurora ini. Untuk besarin gua dulu. Mau lihat nih ya. Besarin. Coba besarin. Nah, ini ada Bang Kesmo tuh coba. Bang Aurora Kristen ya? Maaf, sebentar. Bukan si Jeffrey nih. Nih, gue jelasin dikit ya. Ya, Jeffrey. Orang Bible tunggu dulu. Kamu mau cerita dengan saya harusnya pakai etik ya. Orang Bible, saya mau bertanya, statement ini harfiah atau kiasan? Ya udah, ini jawabannya di depan kamu nih. Saya gak mau lihat ini. Saya mau dengar dari kamu. Harfiah atau kiasan?